Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim lahir punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa kamu nyembah berhala? Punya bapak nyembah berhala. Makanya kalau ada yang taubat, ada yang hijrah, Ustaz Somad, bapak saya belum sholat, ibu saya belum mau pakai hijab, belum ada apa-apanya dibanding Nabi Ibrahim. Semua berhala-berhala itu bapaknya yang buat. Tertulis di tengkuknya, made in Azar. Bayangkan itu. Dan ketika Nabi Ibrahim ngajak, apa kata dia? La illam tantahi, kalau kamu nggak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, saya lempar kamu pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan saya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bihafiyya, karena Allah mengabulkan doa-doa saya. Selesai ujian pertama. Ujian terdekat bapak ayah habis. Selesaikah hidup? Belum. Ujian lagi menghadapi pemimpin yang zalim, namanya Namrus. Mereka membuat berhala. Ketika mereka lagi pergi ke kebun, datang Nabi Ibrahim, dihancurkannya berhala-berhala itu, lalu diambilnya kampak, disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Pulang mereka dari kebun, mereka udah menduga ini pasti ulah Ibrahim. Tangkap Ibrahim. A anta fa'alta hadza li atinahi ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan saya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan ini berhala yang besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau enggak percaya ya tanya aja. Orang kalau kalah otak, dia akan main otot. Ngadu ke penguasa. Bakar Ibrahim, kumpulkan api, harriquhu, bakar dia. Disitulah turun mukjizat. Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sejuk, dingin, aman, nyaman, adem, ayam, tentram. Ibrahim keluar. Selesai. Dengan ayah, selesai. Dengan berhala, selesai. Dengan penguasa zalim, selesai. Selesaikah masalah hidup? Belum. Menikah dengan Sarah, enggak punya anak. Berdoa petang, pagi, siang, malam berdoa, enggak juga punya anak. Enggak selesai. Akhirnya menikah dengan Hajar. Lalu kemudian lahirlah seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir Ismail, umur Ibrahim 86 tahun. Barulah lahir anak. Ternyata Allah mau kasih tahu, istrimu yang sudah divonis orang mandul, yang katanya nggak akan mungkin punya anak, mohon maaf, 13 tahun umur Nabi Ismail, lahir adiknya Ishak dari istri yang katanya nggak akan mungkin punya anak. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Selesai masalah. Masalah punya anak selesai. Apalagi? Allah minta, antarkan anakmu yang baru lahir itu ke tempat yang jauh, dari Palestina ke kota Makkah. Nabi Ibrahim baru saja punya anak, disuruh antarkan ke Palestina. Dari Palestina antarkan ke Makkah. Apa doa Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kutinggalkan anakku di suatu lembah yang enggak ada tanam-tanaman di situ. Air enggak ada, kering kerontang. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab dengan satu kata, na'am, ya. Hajar melepaskan ujung jubah, pergilah. Kata Hajar,
Yang meninggalkan kami di sini yang nyari rezeki. Yang bersama kami di sini yang memberi rezeki. Pergilah wahai Ibrahim. Sebenarnya Hajar ingin meyakinkan, apakah Ibrahim ini pulang itu karena Allah yang nyuruh atau karena istri tuanya nyuruh. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab dengan pasti satu kata. Naam, Allah menyuruh saya. Silakan pergi Ibrahim. Karena yang pergi ini pencari rezeki, sedangkan yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Panas, air habis, dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak berkata mengangkat tangannya, anakku nabi, suamiku nabi, kenapa aku dibiarkan di sini? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Apa yang dilakukan oleh Hajar? Lari ke atas bukit Sofa, nggak ada air. Lari ke atas bukit Marwah, nggak ada air. Ternyata air itu keluar bukan dari tumit seorang perempuan yang berlari bukit Sofa Marwah 500 meter. Tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berdiri, yang digesekkan ke pasir, memancar air. Berkumpullah, berkumpullah. Bahasa Arabnya zamzami, zamzami. Berkumpullah. Air Zam-Zam itu berkumpul. Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025. Berarti 3800 tahun yang lalu air itu memancar tidak kering sampai sekarang. Perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Memang perempuan itu dari dulu luar biasa. Laki-laki biasa di luar. Dengan ayah selesai, dengan penguasa zalim selesai, dengan penyembah berhala selesai, dengan istri selesai, berpisah dengan anak selesai. Selesaikah ujian? Belum. Begitu anak remaja, apa yang terjadi? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini ujian terberat. Kalau bapak ibu nggak percaya ini ujian terberat, pulang dari sini panggil anak. Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam, aku menyembelih lehermu. What is your opinion? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Ketika pisau itu sudah sampai di leher Ismail, terasa pisau itu sejuk dingin. Pulang dari sini, pergi ke dapur, ambil pisau, tempelkan. Terasa sudah dingin, dikit lagi mau ditarik, watallahu lil jabin, ketika dia sudah menempel, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan seekor kambing domba yang besar. Disitulah lulusnya ujian terakhir. Jadi kalau ada jamaah yang ngadu, Ustadz saya dulu sebelum tobat, sebelum hijrah, sebelum menemukan titik balik hidup saya enak-enak aja, tapi setelah tobat ini Ustadz, sholat ke masjid pulang sendal hilang, hari kedua helm hilang, lama-lama istri hilang, belum ada apa-apanya. Jadi penyebutan Nabi Ibrahim satu hari berapa kali kita sebut kama shall, satu sholat sunat aja 4 kali sebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan asal sebut aja, menyadarkan diri kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Maka memang betul, saya pun hari ini kena ujian juga. Yang tampil bertiga, kok diuji fotonya satu. Ini ujian paling berat buat saya. Ujian. Nabi Muhammad SAW lahir ke atas dunia tidak pernah melihat ayahnya karena baru 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal. Lagi sayang-sayangnya pelukan seorang ibu 6 tahun, meninggal Aminah. Dijaga, dipelihara oleh kakek Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib dipasangkan kasur di samping Ka'bah,
Itu nggak ada satupun anaknya yang berani duduk. Abdul Muttalib datang, Muhammad SAW lari-lari. Datang anaknya mau menarik, biarkan cucuku, karena nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kakek meninggal, diasuh oleh paman. Paman yang paling miskin, paling susah, anaknya banyak, namanya Abu Talib. Abu Talib yang menjaga. Di saat embargo orang kafir Quraisy, Abu Talib meninggal dunia. Dua tempat berpegang. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Khadijah. Di tahun yang sama Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Anaknya 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu cuman anaknya yang meninggal setelah Nabi meninggal. 6 bulan setelah Nabi meninggal baru Fatimah meninggal. Anak laki-lakinya Abdullah, Al-Qasim, Abdullah. Itu yang dari Khadijah. Ada satu dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim, meninggal juga. 3 anak laki-laki meninggal, 3 anak perempuan meninggal. Jadi kalau ada orang, saya baru taubat Ustadz, saya baru hijrah, ujian saya berat sekali. Taubatnya kapan? Pagi tadi. Ini belum ada apa-apanya. Jadi sebenarnya semakin kuat tekanan hidup, Allah ingin supaya kita menjadi yang lulus yang terbaik. Kalau ujian S1 100 lembar skripsi, ujian S2 200 lembar, ujian S3 300 lembar. Di atas itu S teler, S doger, S Bandung, S cendol. Jadi memang semua ada ujiannya. Maka judul malam ini memang sudah tepat sekali. Yang pertama adalah ujian. Kalau dia di atas, batu-batu kapur itu di atas. Tapi kalau tekanannya sudah semakin kuat, itu berubah menjadi batu bara. Batu bara yang di dalam tanah. Kalau yang di atas tanah itu Abdul Somad batu bara. Tapi kalau panasnya sudah 200 derajat Celcius, 300, 400, 500 sampai 9, 10 skala Mohs, dia sudah menjadi batu yang sangat keras. Itulah yang disebut dengan intan, berbalutkan berlian di dalam. Ini disebut, ini pulang banyak yang mau ini. Semakin keras tekanan, semakin panas, karena sesungguhnya semakin mahal, semakin dicari. Makanya kalau dia memang betul-betul batu, 2-3 kali gosok jadi. Tapi kalau sudah 100 kali gosok enggak juga jadi, berarti memang batu gilingan. Cocoknya untuk sambal terasi. Tapi bukan berarti enggak ada gunanya, tetap ada manfaatnya. Cuma tempatnya aja yang beda. Kayu juga begitu. Ada yang kayu jati, tapi ada yang kayu untuk bakar. Ada kayu bakar, tapi ada kayu yang lebih hebat lagi. Begitu kita pergi ke Saudi Arabia, melihatnya, tanyanya 1 gram berapa? $100. Itulah dia kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Saya pernah dikasih orang minyak sebotol segini. Ustadz Somad, ini khusus untuk Ustadz, harganya $1.000. Langsung saya buka kalkulator, 1.000 kali 15 juta. Saya simpan sampai sekarang nggak saya pakai. Soalnya kalau saya pakai parfum, biasanya pas saya oles yang lain minta. Itu kalau saya pakai nanti yang oles, saya meleleh air mata. Jadi memang ada kualitasnya masing-masing. Kenapa gaharu itu sangat mahal? Letaknya di dalam hutan dan sekarang sudah hampir punah, dikalahkan oleh kelapa sawit. Dan dia mesti dilukai. Semakin terluka gaharu itu, semakin. Makanya gaharu-gaharu yang buatan itu sekarang ditanam, itu mesti dibor, dibakar supaya tumbuh dia di dalam. Dan setelah itu barulah dicongkel, jadilah gaharu. Saya kebetulan sebelum berangkat ke Mesir, itu kami pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Kami yang tidak dari Jakarta, saya dari Sumatera, dari Riau, beberapa kawan jalan-jalan keliling, Sabtu Ahad libur. Yang anak Jakarta, Jabodetabek pulang. Kami enggak pulang. Kemana kita, Mat? Sabtu Ahad libur. Ya udahlah kita jalan-jalan aja. Jalan kami keliling Jakarta, kami tengok, kami lihat plaza. Di tempat saya plaza itu mall. Nah, ini
ini kayaknya mall nih, turun rupanya kantor semua isinya. Sama jualan-jualan di atas. Tiba-tiba teman saya hilang. Mana dia? Mundur lagi ke belakang, rupanya dia lagi duduk di kursi Jati. Tahun 98, sedang krisis. Tertulis di situ kayu kursi Jati 15 juta. Saya bilang, ngapain kamu duduk di sini? Supaya seumur hidup kita pernah duduk di kursi yang harganya 15 juta. Kayu jati di tengah hutan bertemankan dengan pacat, dengan nyamuk, tapi begitu dia dipotong, dijemur, dikeringkan, dipahat, di kertas pasir, didempul, barulah kemudian diletakkan di gedung yang tinggi pencakar langit di ibu kota negara Indonesia, dan semua orang ingin membelinya, memilikinya setelah melewati ujian yang luar biasa. Cincin yang ada di tangan ibu-ibu sekalian, apakah itu langsung jadi? Enggak. Dia di pedalaman Kalimantan orang mengambil seperti diayak dulu, dipisahkan dulu antara kuning tanah liat dengan kuning emas dan kuning satu lagi, baru dikumpulkan, dicuci lagi dengan merkuri. Makanya tambang ilegal merusak alam, ikan mati karena racun, dan orang yang memakai itu pun kena radiasi merkuri. Barulah setelah itu jadi butiran-butiran emas, baru diambillah intan berlian, lalu kemudian disematkan. Semua calon pengantin baru pergi melihat etalase kaca di mall yang mahal, ketika ditunjuk, kira-kira nanti kita nikah maharnya yang mana ya? Ini aja. Begitu ditanya, berapa harganya? 300 juta. Langsung berdenyut tangkai jantung. Hampir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa orang semua mau? Karena proses ujian. Kalau untuk diletakkan di tangan seorang mempelai perempuan saja perlu batu. Ustaz mau ngeliatkan cincin Ustaz? Enggak, ini mereknya Casio, dikasih orang. Kalau hanya untuk diletakkan di tangan saja prosesnya begitu, apalagi untuk menjadi hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga, akan didudukkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini memang ujiannya macam-macam. Kadang suaminya baik, istrinya kuntilanak. Kadang istri solihah, suaminya genderuwo. Kadang suami sudah baik, istri sudah baik, anak tuyul. Jadi memang ujian itu datang dari berbagai macam sisi. Gitu. Saya tidak bermaksud pulang dari sini lalu saling memanggil, hai genderuwo, hai kuntilanak, bukan itu maksud saya. Bahwa memang ujian hidup itu iya begitu. Saya mau menyatakan bahwa sedang Nabi Muhammad SAW aja, yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ada ujiannya. Ustadz Lukman ujiannya lain, Ustadz Salim ujiannya lain. Buktinya dia lebih cepat pulang. Saya ujiannya lain. Dan memang kita, dan alhamdulillah beberapa hari ini kami, dari mulai hari Jumat, pagi, siang, malam, ketawa terus. Baru saya sadar malam ini, ternyata mereka ini ketawa karena lepas dari ujian. Naik ke level ujian berikutnya. Ujian tidak pernah selesai. Sama seperti kita bawa mobil di jalan tol. Begitu kita sudah nyalip ini, ada mobil di depan, ketemu lagi truk. Kita salip truk, ketemu lagi. Kita, Ustadz, ya, kalau kita nyalip beberapa mobil di jalan, apakah kita perlu syahadat lagi, Pak Ustadz? Jadi memang nggak pernah sampai akhirnya keluar dari pintu tol. Kita melihat pintu tol, alhamdulillah udah berakhir ujian. Tapi pas gitu kita tempelkan kartu, kurang. Ujian terakhir. Ustadz kemarin kan hari Jumat datang ke Surabaya. Dari Surabaya ke Malang. Lalu kemudian ini Malang. Besok ada 2 jadwal lagi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahat kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau berharap hidup ini lepas dari ujian, istirahat, enggak bakalan.
Kayaknya nanti kalau udah tamat SMA, udah pakai seragam lah, rambut mesti pendek lah. Kayaknya nanti nggak boleh pakai motor lah. Nanti kalau udah tamat SMA, kayaknya di kampus nyaman. Kampus lebih banyak lagi ujian buat makalah, presentasi. Kayaknya kalau materi sudah habis, kayaknya nyaman. Ujian lagi, nulis skripsi. Kayaknya kalau udah selesai S1 ini agak aman. Ujian lagi, nyari kerja. Kayaknya kalau udah kerja ini kayaknya agak tenang Pak Ustadz. Ditanya orang, kapan nikah? Kayaknya kalau udah nikah ini selesai. Ditanya orang, kok belum punya anak? Kayaknya kalau udah punya anak tenang ini. Ditanya orang, kok anaknya laki-laki semua? Nggak punya anak perempuan. Contohnya siapa? Saya. Kayaknya nanti kalau anak-anak ini udah besar, kita nyaman ya mah. Iya. Rupanya setelah anak besar menikah, dia malah nitipkan anaknya ke kita. Kapan hidup ini mau tenang? Kalau mau merasakan hidup ini tenang, nyaman, adem, ayam, tentram, nanti ketika kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW, maka sempat-sempatkanlah di sela-sela kesibukan untuk sholat duha agak 2 rakaat. Sempat-sempatkan sholat tahajud di tengah malam. Sempat-sempatkan untuk bersedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah. Karena kalau menunggu lapang, menunggu tenang, menunggu tidak akan ketemu dengan namanya ketenangan. Orang kaya pakai mobil yang mahal, lewat di jalan tol sendirian, istri jauh, anak jauh. Di samping tol ada padi, sawah terhampar, hijau. Di tengah sawah ada pondok. Bahagianya mereka yang ada di pondok ya. Siang-siang ini bisa makan ikan asin dengan sambal terasi yang bawa istri. Keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Kata yang di mobil ngelihat orang yang makan. Apa kata mereka yang ada di tengah sawah? Bahagianya yang naik mobil. Padahal sebenarnya kedua-duanya sedang bahagia. Hanya saja mereka melihat kebahagiaan itu di tempat orang lain. Maka muncullah kata-kata hikmah yang sebenarnya tidak hikmah. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Kebahagiaanmu adalah yang sedang kau jalani hari ini. Kenapa manusia banyak berduka cita? Karena terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan masa depan sampai tidak menikmati masa sekarang. Alhamdulillah. Jangan telepon dari rumah. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu memang izin visa saya 4 hari. Saya keluar Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini malam terakhir, besok. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Dikhawatirkan buka cabang. Maka Senin saya mesti pulang. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah, di pondok. Kalau sekarang saya diantar, saya dijemput, saya dikawal 3 lapis. Polisi, TNI, tadi Angkatan Laut. Tapi kalau saya sedang di rumah, saya adalah seorang suami, saya seorang guru pondok pesantren, saya seorang ayah. Maka jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kalau saya di rumah itu lalu berkata ke anak dan istri saya, ya ayyuhallazina amanu. Enggak begitu. Ya saya seorang suami. Enggak pakai supir, enggak pakai pengawal. Gimana Ustadz bisa keluar enggak pakai pengawal? Iya, saya pakai masker. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi pet, pakai baju hitam, pakai celana hitam, man in black. Saya gendong Sami, saya jalan sama Hazik, saya jalan sama Ustazah. Datang orang dekat, Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Ngotot dia, kemarin saya lagi ngotot. Sami lagi main-main bola, bola kecil. Datang dia, tolonglah Ustaz, saya bilang, tolonglah kasihani aku, saya bilang. Inilah hariku bersama keluarga. Kapan lagi aku bisa menjadi seorang ayah?
Kapan aku bisa menjadi seorang suami? Saya katakan ke istri saya, aku ini macam kain pendek. Kalau ditarik ke kepala, kakiku terbuka. Kalau ditarik ke kaki, kepalaku buka. Aku bukan suami yang sempurna. Aku penuh dengan kekurangan. Tapi aku berusaha untuk mencoba menutupi segala kekurangan. Kau mendampingi aku tidak lama. Sementara di pintu surga saja. Habis itu nanti insya Allah kita bahagia. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu, kakak-kakak ditinggal suaminya, istri saya juga mengalami hal yang sama. Kalau suami pergi, saya juga pergi. Dan kalau suami merasakan kekhawatiran, kita sama laki-laki, kita yang khawatir juga. Dan kalau ditanya tinggal di mana, pulang jam berapa, itu sesungguhnya Allah sedang mengirim security syariah untuk kita. Allah sayang sama kita. Kalau ada di antara perempuan yang mengatakan, ini Pak Ustadz bukan yang doa saya dulu, saya doa suami itu yang tinggi, yang berotot, yang matanya biru, yang kulitnya putih. Allah itu ngasih kita bukan yang kita minta, tapi yang menurut ilmu Allah cocok untuk kita. Coba bayangkan suami ibu kayak bule, itu tingkat kekhawatirannya tinggi sekali. Gula darah naik, jantung koroner naik, detak jantung nggak normal. Tapi begitu dapat suami yang biasa-biasa aja, alhamdulillah Pak Ustadz. Mau diambil orang silakan, mau nggak pulang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi Allah ngasih, direkam Ustadz Lukman Bah. Jadi Allah itu yang paling indah itu adalah ketika menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di awal salat, di ujung salat 4 lagi. Kalau di awal salat tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di akhir salat 4 juga. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tapi bukan berarti tanpa usaha dan ikhtiar. Ini air ini memang milik saya. Ini untuk Ustadz Salim, ini untuk Ustadz Lukman, ini untuk Ustadz Heru, ini untuk Ustadz Somad. Memang milik saya. Ustadz kok tahu? Ya saya menduga aja. Karena kami kan berempat. Berarti ini air ini milik saya. Tapi kalau Ustadz Salim tidak menuangkannya dan saya tidak berusaha untuk mengambilnya, mendekatkan ke mulut, apa mungkin dia masuk ke mulut saya? Enggak. Saya tinggal buka mulut, enggak mungkin masuk. Ada usaha dan ikhtiar. Saya mau mengatakan kita enggak boleh apatis. Jangan gara-gara inna sholati wa nusuki, besok ini para bisnismen ini pas ditanya gimana planning kita 2025-2026, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau mau berpikiran simple, kita tinggal pergi ke pasar, ambil ikan, bawa pulang, kan selesai. Tapi laki-laki tidak begitu. Laki-laki nyewa speedboatnya, bawa motornya, bawa mobilnya, letakkan di tepi sungai, pergi mancing ke tengah laut. Pas ditanya, mau ngapain? Mau ngambil ikan. Kenapa nggak beli di pasar? Bukan masalah ikannya Pak Ustadz, adventure. Laki-laki itu petualang Pak Ustadz. 2 hari 2 malam di tengah laut, dipukul ombak, diempas gelombang, nggak dapat ikan. Pulang malu, beli juga di pasar. Petualangannya. Kenapa Ustadz Lukman buat masjid makan-makan? Kenapa Ustadz Lukman buat masjid ramah anak? Itu pasti ada kronologisnya. Bagaimana beliau dulu kuliah di Malaysia, bagaimana beliau bawa anak pengurus masjid marah-marah. Beliau ingin memperbaiki itu, tapi tidak hanya sekedar ceramah. Jadi ternyata di balik ujian-ujian itu Allah punya maksud. Saya buat sekolah 1 tahun gratis 25 orang. Kenapa 25? Karena itu batas kemampuan saya. SMP kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. SMA kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. 75 150 anak. Gratis. Uangnya dari mana? Dari Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Kenapa Ustadz buat sekolah gratis? Ibu saya membawa saya ke guru ngaji pondok pesantren. Dia serahkan saya ke guru. Ustadz, aku serahkan anakku Abdul Somad. Dia serahkan pakai ketan dicampur dengan kunyit, warnanya jadi kuning. Lalu kemudian di atasnya dibuat kelapa dengan gula merah. Tradisi di tempat kami, orang Melayu, kalau anak diserahkan pakai ketan kuning, itu berarti anak ini diadopsi jadi anak angkat. Saya lama berpikir, kenapa mak saya menyerahkan saya ke guru itu supaya jadi anak angkatnya? Mak saya cerdas. Karena kalau saya jadi murid, saya bayar. Tapi kalau saya jadi anak angkat, saya ngaji gratis. Saya sampaikan ke anak santri. Aku dulu diserahkan emakku ke Ustadz Armawi Abdurrahman di sekolah tahfiz supaya aku jadi anaknya. Maka masa lalu itu yang selalu dalam pikiran saya, hikmahnya itulah saya buat pondok. Untuk laki-laki namanya Nurul Azhar, untuk perempuan Mahat Az-Zahra, laki-laki 150, yang perempuan 150. Channel Ustaz Abdul Somad Official itu setiap bulannya berkisar antara 100 sampai 150 juta. Tidak pernah sekalipun sejak awal channel itu sampai hari ini masuk transfernya ke nomor saya. Semuanya ke nomor yayasan untuk gaji guru, beli beras, beli sabun, sampo, bayar listrik, bayar air, semuanya. Kenapa Ustaz ceritakan ini? Saya mau ngasih tahu bahwa di balik ujian-ujian itu, sekian tahun ke depan Allah ingin kita berbuat sesuatu. Coba andai dulu ujian itu nggak ada pada saya, tidak akan saya lakukan ini karena tidak berkesan di hati saya. Tapi ada yang lain yang mau saya sampaikan supaya jangan orang memfitnah saya. Karena kalau saya pakai mobil, apa kata orang? Ah, itu pasti mobilnya hasil YouTube. Kau tahu dari mana? Dari suara knalpotnya tuk 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 tuk. Setelah melewati, sudah jam 10, saya dikasih tahu waktunya jam 10, baru penjelasan tes. Tapi kalau melihat dari mata jamaah ini kayaknya tahan sampai jam 12 ini. Tahan. Saya nggak tahan. Saya besok hari terakhir masih ada 2 titik lagi. Subuh jam 5 dengan jam 9, setelah itu baru terbang pulang transit Jakarta, pulang ke Pekanbaru Riau. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Setelah diuji baru percaya. Biasanya bos-bos yang punya karyawan dites dulu. Coba tinggal pura-pura dompetnya tinggal. Oh, lulus baru dipercaya. Kalau Allah sudah percaya, maka Dia akan berikan itu semua. Wala saufa yu'tika rabbuka. Itu enaknya ngaji di Albina nih. Jamaahnya hafal, walaupun wadduha ke bawah. Kalau Allah sudah percaya akan Dia kasih. Cuman masalahnya kadang ketika Allah sudah kasih, di saat itu kita sudah tidak perlu lagi. Dulu saya masih ingat di masa-masa sekolah, masa kuliah. Saya di masa kuliah itu nggak pernah pacaran. Dari S1 dari 98 sampai 2002 nggak ada kenal perempuan sama sekali. Mahasiswa Indonesia di Kairo 2400, laki-laki 2100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Persaingan ketat. Hikmahnya, andai saya waktu itu playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, bolong kelapa semuanya. Sekarang saya nggak bisa ngomong. Kalau saya ngomong, apa kata kawan-kawan? Ngomong aja. Tapi Allah kondisikan saya. Jadi saya nggak pacaran itu bukan karena takut sama Allah, memang terkondisikan begitu. Setelah diuji Allah, saya yakin Allah percaya sama saya. Sekarang Allah percaya sama saya. Walaupun saya udah tua, kurus, hitam, pesek, kering, jauh dari ganteng. Tapi Bapak Ibu, kakak-kakak, coba lihat komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok. Apa kata Ustadz? Emangnya saya memang nggak bisa balas karena passwordnya dipegang admin. Tapi komen-komen tuh saya baca. Masa Ustadz ingat 1000 komen? Beberapanya ingat.
Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Allah kalau percaya, dia akan kasih. Jadi kita tinggal meraih kepercayaan Allah, trust. Hubungan kita dengan jamaah ini bukan antar perusahaan dengan karyawan. Hubungan kita satu, trust. Sekali orang percaya, jangankan hartanya, nyawanya dia berikan. Berapa banyak perempuan-perempuan anak orang kaya, kebunnya sejauh mata memandang, tapi dia ketika menikah dengan suami yang biasa-biasa saja. Apa kata si perempuan kepada suaminya? Bang, Mas, jangankan hartaku, jangankan STNK BPKB ku, nyawaku ku berikan kepadamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah satu, mencintaimu. Nyawa dia berikan. Kenapa? Hubungan adalah trust, kepercayaan. Tapi kalau sekali dia sudah tidak percaya, seumur hidup. Makanya seringkali saya ketemu dengan jamaah itu, kalau ketemu dengan saya foto sampai 2-3 kali. Pas saya tanya, untuk apa? Persiapan Pak Ustadz, lapor ke rumah. Kalau sama Ustadz, Allah percaya insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri saya percaya sama saya. Setelah percaya, baru Allah naikkan derajat pelan-pelan. Cuman standar kita kan derajat ini selalunya materi. Siapa yang tidur di atas singgasana yang tinggi, megah, mewah, cantik, mahal, dialah yang tinggi derajatnya. Kalau begitu standar kita berpikir, yang tidur di atas tempat tidur yang tinggi, yang mahal, yang mewah, yang sutra, itu Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW tidurnya di atas pelepah kurma. Standar itu tidak berlaku. Siapa yang berkuasa, yang hebat, berarti naik derajatnya. Siapa yang terlunta-lunta di tengah gurun pasir, berarti derajatnya rendah. Kalau itu yang dijadikan standar, maka yang tinggi derajatnya Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa terusir dari istana. Standar ketinggian itu ada pada istiqomah. Jadi kalau kita istiqomah sholat berjamaah, istiqomah baca Quran, istiqomah berzikir, istiqomah dalam kebaikan, sesungguhnya kita sedang diangkat Allah derajatnya. Walaupun kita hebat di mata manusia, berapa lamalah kehidupan ini? Kehidupan ini, kenapa Ustadz bisa berjalan? Kenapa Ustadz bisa megang mikrofon? Kenapa Ustadz bisa ngomong? Iya, karena darah masih mengalir ke otak saya. Dari otak saya mengalir ke mulut. Sinkron antara apa yang mau saya omongkan dengan apa yang terpikirkan. Ngalir dia. Dari mana otak itu bisa mendapatkan darah? Dari jantung. Jantung itu berdegup. Kalau Allah mau, satu kali degup, berhenti, mati. Kena serangan. Kok Israel? Serangan jantung. Enggak nunggu tua, enggak nunggu sakit. Orang kalau sudah kena serangan jantung mendadak, berhenti jantung. Kalau tulang, otak masih bisa hidup selama jantung masih berdegup, berdetak. Tapi kalau sudah jantung berhenti, habis. Sekarang ada orang sakit terbaring, dinyalakan lilin. Begitu dia meninggal, mengembuskan napas yang terakhir, ulama ada di situ. Ulama mengembus lilin itu. Heboh. Kenapa dia ngembus lilinnya? Karena tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Tapi begitu jantungnya berhenti dan dia mati, lilinnya punya siapa? Punya orang lain. Punya anaknya, punya istrinya. Dan anak istrinya belum tentu izin lilinnya hidup. Itulah mengapa lilin itu aku padamkan. Sekarang semua punya kita. Rumah punya kita, gedung punya kita, mobil punya kita, motor punya kita, handphone punya kita. Begitu jantung berhenti, STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat, berganti nama milik orang lain. Kenapa? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Begitu jantung berhenti berdegup, surat tanah langsung dibawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Kenapa? Karena akad jual beli dan kantor pajak tidak mau menagih orang mati. Surat tanah berganti nama orang lain, surat mobil berganti nama orang lain. Dan yang paling menyakitkan, tarik napas panjang-panjang.
surat nikah. Berganti nama orang lain. Mereka hanya menanti 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, surat nikah berganti nama orang lain. Siapa? Brownies, Brondong Manis. Mereka mulai kumpul reuni SD, reuni SMP, reuni SMA. Kamu yang kemarin suaminya meninggal ya? Iya. Perasaan sudah 4 bulan 5 hari, 5 hari lagi, Beb. Rumah kamu yang bangun, tanahnya kamu yang nyari, arsiteknya, ruang tamunya, kamarnya, keramiknya dari mana, bentuk toilet, kamar mandi, semua. Tapi apa yang terjadi? Dia yang datang menikmati. Dia bukan cuma naik ke rumahmu, bukan cuma naik ke tempat tidurmu, dia naik ke istrimu. Saya tahu ini menyakitkan. Kadang jujur itu memang menyakitkan. Tapi saya juga nggak mau pulang dari sini kalian kelahi. Saya tidak. Saya cuma mau menyadarkan kita yang sesungguhnya. Walaupun saya sedang mengatakan menyadarkan kita, sebenarnya ke jamaah, ke abang 1, ke saya 4. Mau menyadarkan kita nih laki-laki bahwa kita bahagiakanlah diri kita bersama Allah, membangun masjid, menolong pondok pesantren, menemukan titik balik. Karena pada akhirnya semua akan menjadi milik orang lain. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur kita, sudahlah, akhirilah sandiwara ini. Ustaz, sayang, nggak ada lagi maknanya hidup ini. Saya mau masuk ke dalam aja. Biasanya ustaz-ustaz melarang, jangan bu, istighfar. Saya sampai sekarang kalau ada perempuan yang nangis suaminya meninggal, belum pernah saya larang sekalipun. Saya mau ngelihat serius enggak. Cobalah masuk, coba. Enggak ada. Motor yang kita beli, motor yang kita sayang, motor yang kita cinta, belum mandi yang punya motornya udah mandi mengkilat. Begitu 4 bulan 10 hari, mereka akan jalan sore-sore. Saking kuat pegangannya. Kecepatan cuma 30 km, tapi pegangan 120. Dia nanya, mana kubur suamimu yang dulu? Itu sana. Nunjuk makam kita pun gak bisa pakai tangan lagi. Yang dulu katanya sehidup semati, yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tuih. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan bekal. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang gak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa, tapi disibukkan oleh apa-apa. Dan di akhirat nanti hisapnya lama gara-gara apa-apa. Terus hidup ini apa-apa sebenarnya. Datang gak bawa apa-apa. Ada di antara kita ini yang datang bawa surat tanah? Nggak ada. Pulang pun nggak bawa apa-apa. Di dunia sibuk heboh, pergi sana pergi sini, pagi pulang petang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat pagi nggak sempat sholat subuh, takut macet. Sampai di kantor subuh sudah habis, meeting, browsing, nggak sempat sarapan. Sampai waktu siang zuhur hilang, masuk asar, pulang takut lagi rapat itu ini segala macam, lembur, pulang sampai rumah makan pagi, makan siang, cuman minum, ada yang cuman sarapan asap. Lalu kemudian uang itu masuk hanya sekedar numpang transit sebentar di rekening, berikutnya pindah ke dokter spesialis jantung, pasang ring. Kalau kebetulan yang saya omongin ini terjadi, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu 1, jangan tersinggung.
Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Apa yang tersisa dari hidup ini? Gak ada. An-nasu niyam. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam. Manusia ini seperti orang tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi orang viral, ada yang mimpi jadi penguasa. Falamma matu intabahu. Ketika mati, barulah dia terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata hidup hanya mimpi. Yang dulu katanya fata morgana, mana itu malaikat? Mana itu surga? Mana itu neraka? Mana itu alam barzah? Itu hanya sebelum jantung mau berhenti. Begitu jantung mau berhenti, yang nyata ini menjadi fata morgana. Anakmu, istrimu, rumahmu, motormu hilang menjadi fata morgana. Malaikat maut, mungkar nakir, azab kubur, titian siratal mustaqim, padang mahsyar, surga neraka. Tipis setipis kulit bawang, antara nyata dan tidak nyata, antara ada dan tidak ada. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saudara-saudara saya dapat kabar Ustadz Somad sudah mendahului, maukah membacakan Al-Fatihah untuk saya? Maukah mendoakan saya? Alhamdulillah, saya sudah jelas nasib saya. Hidup ini menunggu mati. Yang namanya nunggu itu kan membosankan. Maka sebelum Allah datangkan malaikat maut mencabut nyawa, dikirim Allah lah makhluk-makhluk yang lucu-lucu. Suami yang lucu-lucu, anak yang lucu-lucu, istri yang lucu-lucu. Hidup ini nunggu. Yang namanya nunggu itu membosankan. Maka Allah kirim satu makhluk yang lebih membosankan dari menunggu, supaya nggak terlalu membosankan. Hidup ini permainan, nggak usah terlalu serius, Besti. Yang serius itu adalah menyiapkan bekal setelah mati. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika orang kampung sedang pergi memanen kurma? Nabi Ibrahim masuk ke tempat patung-patung itu. Dia hancurkan semua patung-patung yang kecil. Patung yang besar itu dia ambil kampak, dia gantungkan ke leher patung yang besar. Sore mereka selesai panen, mereka lihat berserakan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menangkap Nabi Ibrahim. Tidak ada pelaku lain, pelaku tunggal Ibrahim alaihissalam. Apa kata mereka? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah patung yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah patung-patung itu kalau mereka bisa bicara. Patung tidak bisa bicara, tapi Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka berdialog, berpikir, pakai akalmu. Sedangkan menyelamatkan dirinya aja dia tak sanggup. Bagaimana dia menyelamatkan kamu? Dia hancur berkeping, dia tidak bisa menolak mudarat. Kenapa kamu minta kepada dia? Kalau memang betul kamu bisa berdialog, tanyalah dia, kata Nabi Ibrahim. Rupanya orang yang kalau kalah otaknya, main ototnya. Tidak selesai dengan argumen mulut, main tangan. Tangkap Ibrahim. Mereka tangkap Nabi Ibrahim. Mereka hidupkan, nyalakan api, bakar dia, harriquhu, bakar dia. Raja berkata, bakar Ibrahim, matikan dia, harriquhu. Di saat itu terjadi mukjizat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Andai Allah katakan bardan, wahai api, jadilah engkau sejuk, mungkin Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan, beku dalam api itu karena kuasa Allah. Api yang panas membakar, Allah bisa balik hukum membakar menjadi membekukan. Kuni bardan, jadilah engkau sejuk kepada Ibrahim. Tapi Allah maha bijaksana. Dia tidak hanya berkata bardan, tapi dia juga berkata wasalaman. Arti selamat, selamat. Jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Api tak membakar, ikan tak bisa menelan, api tak bisa membakar, pisau tak bisa memotong. Siapa punya kuasa? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka
kita berusaha saja. Berdakwah ini kita buat saja. Anak-anak muda yang sudah berdakwah menapaki tapak-tapak kaki Ibrahim alaihissalam. Kau akan diperangi oleh ayah kandungmu sendiri. Kau akan dimusuhi oleh keluargamu. Satu kampung akan mengeroyok engkau. Tapi sabar, Allah ada bersama engkau. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar, api tak dapat membakarnya, arang habis, besi binasa, debu berterbangan dihembus angin. Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan sejuk, kedinginan dan selamat. Hai anak-anak muda, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, pada saat kaki goyah, pada saat kaki gontai, pada saat kaki tak dapat melangkah, Allah yang membuat engkau bisa melangkah. Kuasa itu bukan dari engkau, tenaga itu bukan dari engkau, suara itu bukan dari engkau. La haula wala quwata illa billah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung dan perkasa. Oleh sebab itu serahkan diri kepada Allah. Itu bukan asal-asalan saja menyebut nama Dia dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ibrahim berhadapan dengan para penyembah zodiak, bintang ke bintang. Kata dia, ada pengaruh kalau anda terlahir bulan ini, sifat anda seperti ini, cocoknya pakai batu warna ini, sesuainya keluar rumah hari ini, jam segini, kalau bisnis dealnya begini. Merkurius, Mars, Neptunus, Pluto, Venus, semua bintang ke bintang berpengaruh. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Apakah anak-anak muda sekarang juga berhadapan dengan tipikal model manusia seperti ini? Ya. Sampai hari ini anak-anak muda masih menggandrungi yang disebut dengan astrologi. Astronomi bagus. Apa itu astronomi? Ilmu yang mengkaji tentang ilmu langit, ilmu matahari, ilmu bintang gemintang, ilmu bulan. Astronomi bagus. Penetapan 1 Ramadan, penetapan 1 Zulhijjah, penetapan 1 Idul Fitri, 1 Syawal, itu namanya ilmu astronomi. Silakan belajar menjadi pakar astronomi, silakan. Tapi kalau sudah bercerita tentang astrologi, apa itu astrologi? Ilmu nujum. Nujum itu artinya apa? Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu apa? Ramalan. Betapa seorang gadis dengan lajang yang akan menikah tidak jadi menikah hanya karena percaya pada ramalan. Bintang anda Taurus, kambing, tidak sesuai dengan calon anda ikan Pisces, nanti akan demam dan batuk-batuk. Akhirnya tidak jadi menikah hanya karena percaya ramalan. Apakah ini terjadi zaman sekarang? Ya. Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia, Irak, menuju Palestina, bumi Palestina yang dijajah oleh Israel sekarang, 1800 sebelum Masehi. Sekarang kita hidup 2018, 1800 tambah 2018, 3.818 tahun yang lalu. Tapi cerita Ibrahim masih relevan sampai hari ini. Apa ceritanya? Bahwa zaman Nabi Ibrahim 3.818 tahun yang lalu, ada orang menyembah bintang-bintang, percaya kepada ramalan, mempertuhankan ramalan. Dan sampai hari ini masih ada orang yang percaya kepada ramalan. Anak muda khususnya masih percaya. Kamu enggak pergi sekolah hari ini? Enggak, menurut bintang saya Sagittarius akan kecelakaan pagi ini. Relevan sampai hari ini. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini bukan datang dari pikiran manusia, tapi ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini Al-Quran turun dari Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Ternyata Ibrahim mengalami itu. Jadi kalau hari ini ada anak-anak muda berhadapan dengan para pecinta zodiak, berhadapan dengan orang yang percaya pada perbintangan, ini sudah dialami Ibrahim alaihissalam. Pertama, berhadapan dengan ayah kandung. Yang kedua, berhadapan dengan para penyembah berhala. Kalah berdebat dengan otak. Mereka pakai otot, tapi Ibrahim tetap menang.
Pemuda Ibrahim menghadap yang ketiga. Bagaimana dengan berhadapan para penyembah bintang gemintang, matahari, bulan, zodiak? Ibrahim cerdas. Apa kata Ibrahim? Falamma ra'al qamara bazigha. Ketika di waktu malam Ibrahim melihat bulan, hadza rabbi, ini Tuhan. Ibrahim berkata di tengah mereka, nampak bulan di tengah malam, ini Tuhan. Kalian nyembah ini kan? Iya, saya juga, ini Tuhan. Tapi ketika esok pagi bulan hilang, falamma afala, ketika bulan hilang, la uhibbul afilin, aku tidak akan menyembah dia yang hilang, karena dia pasti ada. Ada dia di waktu siang, ada dia di waktu malam. Kalau adanya cuma malam, siangnya hilang, berarti bukan Tuhan. Dia mengajak mereka berdebat dengan kekuatan logika akalnya. Pada waktu siang dia melihat matahari. Apa kata Ibrahim? Falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Ketika Ibrahim melihat pada waktu siang ada matahari, hadza akbar, akbar, lebih besar. Yang tadi malam itu bulan kecil, sekarang dia lebih besar, berarti ini Tuhan. Dan ternyata masih banyak orang yang mempertuhankan matahari. Kalau Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, pergi ke Mesir, melihat ada dewa matahari, namanya Dewa Ra. Kenapa tumbuh-tumbuhan hidup? Karena cahaya ultraviolet matahari. Kenapa tanam-tanaman tumbuh? Kenapa manusia bisa sehat? Karena matahari. Maka mereka menyembah matahari. Zaman Ibrahim sudah ada. Dan Ibrahim berkata, falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Ketika Ibrahim melihat ada matahari besar, hadza akbar, ini lebih besar, lebih hebat dari yang tadi malam. Yang tadi malam hilang. Kalau begitu ini Tuhan. Falamma afalat, ketika pada waktu petang matahari hilang, tenggelam, masuk ke dalam laut. Mana dia? Berarti dia bukan Tuhan. Aku tidak menyembah bulan, aku tidak menyembah matahari, karena bulan dan matahari ciptaan Allah. Dia bukan Tuhan. Saat itu Ibrahim sedang menegakkan tauhid, menegakkan akidah, menegakkan kebenaran. Engkau jangan sembah bulan, jangan sembah matahari, tapi sembahlah dia, la ilaha. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim seorang yang hanif, condong kepada kebenaran. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Dia tidak berserah diri kepada bulan, dia tidak berserah diri kepada bintang, dia tidak berserah diri kepada berhala, dia tidak berserah diri kepada manusia, tapi dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi anak-anak muda yang cerdas berhadapan dengan pecinta zodiak, berhadapan dengan percaya astronomi, astrologi, maka engkau gunakan akalmu. Afala ta'qilun, kenapa tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa tidak gunakan fikiran? Afala tatadzakkarun, mengapa tidak mengambil pelajaran? Ingat, ingat, ingat. Anak muda Ibrahim, sosok anak muda yang luar biasa. Hari ini kita berhadapan dengan anak muda yang perkasa ketika pada awal bulan dengan sepeda motornya, dengan gagahnya, dengan PD-nya. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 15, sampai tanggal 25 sudah tidak datang ke kampus lagi. Karena uang sudah mulai menipis. Passwordnya cuma 3 huruf saja. Pa, ma. Papa, mama. Hilang. Tapi Ibrahim alaihissalam, dia tidak bersandar kepada manusia. Dia adalah tipikal model anak muda yang otaknya cerdas, fisiknya sehat, orangnya berani melawan kemungkaran, tapi dia tidak bersandar kepada manusia. Andai dia bersandar kepada ayahnya, tentu dia tidak berani berkata-kata. Andai dia bersandar kepada orang kampungnya, tentu dia akan ikut saja orang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ard, kalau kau ikut orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tipikal model anak muda yang sehat fisiknya, sehat otaknya, tapi dia tidak bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia hampa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Ibrahim bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza daqat 'alaika dunya, sempit semuanya. Yang selama ini kawan-kawan berubah menjadi lawan. Yang selama ini bersandar kepada harta, saatnya tiba harta tak lagi berguna. Yang selama ini bersandar kepada orang tua mati meninggalkan kita, lalu kita bersandar kepada apa? Maka jangan katakan kepada anak-anakmu, nanti kalau aku mati kau akan makan apa? Nanti kalau aku mati kau tinggal di mana? Nanti kalau aku mati nanti bisnismu apa? Dunia ini penting, tapi ada yang lebih penting.
Setelah kita mati, kita akan bertanya, kau bersandar kepada apa? Yang kau sembah apa? Kita ajarkan dia bagaimana Ibrahim alaihissalam berdiri dengan sendirinya. Ayah tak bisa diandalkan, orang kampung membakar dan memusuhi, raja ingin mematikan dia, tapi hatinya tetap hidup karena dia bersandar kepada yang maha hidup. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asmaul husna sengaja ditulis di atas agar kita mengagungkan, memuliakan dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin. Salah satu Asmaul Husna adalah Ya Muhyi, wahai yang menghidupkan, Ya Mumit, wahai yang mematikan. Kalau hari ini aku hidup karena engkau yang memberikan aku hidup, sampai masanya aku akan mati. Kalau hari ini ada yang mati, dia bukan mati dengan sendirinya, tapi karena engkau yang mematikan dia. Itu yang kita katakan selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibrahim alaihissalam merasakan itu. Ibrahim juga manusia. Ibrahim manusia biasa. Dia bukanlah malaikat. Kalau dia manusia bagaimana? Dia makan. Setelah makan, dia minum. Kalau ada makanan, ada minuman, apa yang terjadi? Ada libido seksual. Kalau begitu dia perlu menyalurkan hasrat seksualnya, ya. Maka Ibrahim menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Pelajaran yang kelima, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau sampai usia kalian sudah bisa menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menikah. Otak boleh cerdas, tapi hawa nafsu tetap ada. Hawa nafsu kalau tidak disalurkan kepada tempatnya, dia akan merusak otak, dia akan mengacaukan pikiran. Maka Ibrahim alaihissalam diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim diakui dalam 3 agama. Agama Yahudi mengakui Ibrahim, agama Nasrani mengakui Ibrahim, agama Islam mengakui Ibrahim. Itulah mengapa dalam tasyahud, dalam syahadat yang kita ucapkan kama sallaita ala Ibrahim, karena 3 agama samawi menemukan titiknya pada Ibrahim alaihissalam. Tanyakan kepada orang Yahudi, tanyakan kepada Bani Israel, percaya kalian kepada Ibrahim? Ya, karena kami Israel. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya nama lain. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Anak keturunan dari Yakub, Bani Israel. Yahudi mengakui Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nasrani? Mereka mengakui Ibrahim karena Ibrahim punya anak keturunan, nasabnya sampai kepada Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung daripada Ibrahim alaihissalam. Menyatu 3 nasab Nabi yang diagungkan. Yahudi memuliakan Musa, Yahudi memuliakan Musa, Nasrani memuliakan Isa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dimuliakan. 3 Nabi, Musa, Isa, Muhammad, bertemu nasab pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menikah, lahirlah seorang anak, tapi perjuangannya panjang luar biasa. Apa maknanya? Kalian wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau ada di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Pandanganmu akan tunduk, kemaluanmu akan terkendali. Kenapa? Karena engkau ibarat perahu yang liar, tapi pada saat itu sudah tahu kemana perahu akan bertambat. Sementara yang perempuan pula selama ini risau gelisah karena nakhoda belum juga tiba. Tapi setelah tiba masanya, bertautlah 2 hati manusia, didoakan oleh orang ramai. Orang ramai berkata, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibrahim alaihissalam. Ustaz, kami ini mahasiswa sedang kuliah di suatu kota. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kami menikah? Bagus. Belanjanya dari mana? Ya saya tidak tanggung jawab. Tanya orang tua, kamu dapat kiriman? Iya. Calon mempelai perempuan itu juga dapat kiriman? Iya. Satukan antara 2 APBD, maka kalian bisa menikah.
bahwa dulu bersusah-susah ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Bersakit-sakit dulu masa kuliah, nanti sampai masanya kalian akan senang, bahagia, sukses tadi, sukses kuliah, sukses kerja, sukses anak. Kenapa tidak? Wahai bapak-bapak, wahai orang tua, apakah kau rela anakmu berzina? Apakah kau biarkan anakmu berteman dengan yang tidak mahram demi hanya untuk menjaga kehormatan? Padahal ini perbuatan yang tidak diridhai Allah. Padahal engkau kaya, uangmu banyak, kenapa kau tidak nikahkan? Ustaz, boleh nikah muda? Baik sekali. Kalaulah kita tahu nikah itu betapa baik hikmahnya, kalau kita tahu betapa nikah itu baik manfaatnya, mungkin kita juga akan cepat menikah. Pagi khitan, sore menikah. Tentu tidak secepat itu. Ada masa-masanya. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Baca dalam biografinya, jarak antara Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As hanya 11 tahun saja. Kalau jarak antara bapak dengan anak 11 tahun, jadi nikahnya umur berapa itu? Artinya apa? Menikah baik, mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Adik-adik mahasiswa, para pemuda yang belum mampu menikah, banyak-banyak puasa sunat. Emangnya kalau kami puasa sunat, nafsu kami nggak ada Pak Ustaz? Nafsunya ada, cuman tenaga nggak ada. Nanti di kampus duduk lesu. Bro, tuh ada cewek cantik, udah nggak kelihatan. Gelap, udah gelap, lapar. Oleh sebab itu maka anak-anak muda, salurkan libido seksual kepada olahraga yang produktif. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warrimaya, memanah, warukubul khail, naik kuda, berkuda, berenang, memanah. Ini olahraga yang diceritakan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, yang sahabat hebat-hebat berenang, berkuda, memanah. Ini sekarang menjadi olahraga mahal luar biasa. Orang kita mana mampu. Kamu dari mana? Olahraga. Olahraganya apa? Maraton. Gak punya modal. Tapi ini luar biasa. Memanah. Atlet pemanah kita siapa? Kita sekarang sedang minim atlet pemanah. Padahal Nabi mendoakan sahabatnya. Apa kata Nabi mendoakan sahabat? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Nabi memasang 70 orang sahabat di atas bukit Jabal Uhud untuk memasang sahabat. Sahabat memasang anak panah. Kalian 70 pemanah, jangan sampai turun. Apapun yang terjadi di bawah nanti, jangan sampai kalian turun. Apa artinya? Jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang tua, lesu, letoy, loyo, lunglai, hanya di masjid mentih tasbih, bawaannya mau mati aja. Sahabat Nabi itu perkasa. Mereka adalah para pemanah, mereka adalah para pekuda, mereka adalah para pemacu kuda, mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Insya Allah bila anak muda yang menggerakkan Islam, Islam ini akan bangkit di masa akan datang. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya kelihatan anak muda. Anak muda bertakbir luar biasa. Itu takbir anak muda. Allahu Akbar. Anak muda. Karena orang tua tidak mungkin bisa kuat seperti itu. Orang tua kalau kita ajak Allahu Akbar, Allah. Anak muda yang perkasa dan luar biasa. Itulah tipikal model Ibrahim alaihissalam. Kami mau memanah Pak Ustaz. Harga satu busur panah saja 1 juta. 1 juta, mahal. Kami mau berkuda Pak Ustaz. Harga seekor kuda paling murah 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang sudah pensiun. Kalau kuda yang masih gagah perkasa mahal, ratusan juta. Mau berkuda mahal. 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Bayangkan itu hebatnya berkuda. Memanah mahal, berkuda mahal. Lalu yang murah apa? Berenang. Berenang juga mahal Pak Ustaz. Bayar di kolam renang mahal. Insya Allah di Kepulauan Riau, hari ini kita berada di Batam. Di Batam tidak perlu mahal. Kenapa? Keliling laut, tinggal pergi saja. Insya Allah pergi engkau, buka pakaian, berenang. Hilang hawa nafsunya Pak Ustaz. Jangankan hawa nafsunya, orangnya hilang sekali. Nah, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu,
tapi Islam menempatkan nafsu pada tempatnya. Oleh sebab itu kita bangga kita kalau ada anak-anak muda punya komunitas pemuda muslim berkuda, komunitas pemanah muslim, komunitas perenang muslim, komunitas olahragawan muslim, olahraga, olah fisik tubuhnya, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat badannya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat tubuhnya, kuat ekonominya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau bercerita tentang kurban, bercerita tentang anak muda, bercerita tentang semangat pengorbanan, tapi sampai masanya anak muda itu menjadi tua, dan setelah menikah dia punya anak, dan ketika sudah punya anak diuji Allah Ta'ala. Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta, hai Ibrahim berikan kambingmu, tidak. Allah tidak minta ontanya, hai Ibrahim berikan ontamu, tidak. Tapi Allah minta kepada Ibrahim yang paling dia cintai, lebih dia cinta daripada kudanya, lebih dia cinta daripada ontanya. Apa itu? Doanya dibacakan oleh qori kita tadi, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Berapa lama Ibrahim berdoa itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan, Ibrahim berdoa sampai akhirnya Allah mengabulkan doanya. Anaknya bernama Ismail lahir pada saat umur Ibrahim 86 tahun. Berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allah kasih seorang anak itu bernama Ismail, dan sampai masanya falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai usia anak itu remaja, Allah minta nyawa Ismail alaihi salam. Ayatnya dibacakan qori kita tadi. Makanya tadi saya lihat banyak jamaah yang mengangguk, entah faham atau tidak, wallahu a'lam. Tapi saya husnuzan, mereka mengerti apa yang diceritakan Allah dalam ayat yang dibacakan qori. Makanya tadi mereka merespon ketika ayat itu dibacakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, what is your opinion, oh my son. Tadi malam aku bermimpi, wahai anakku, aku ambil pisau, aku sembelih lehermu, apa pendapatmu? Apa yang dilakukan Ibrahim alaihi salam? Aku lihat dalam mimpiku tadi malam, aku mengambil pisau, aku potong lehermu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi kita. Mimpi manusia terbagi 3. Yang pertama, bisikan setan. Yang kedua, ilham dari malaikat. Yang ketiga, proses siang yang tadi tidak selesai terbawa di waktu malam. Makanya nanti malam kalau kita bermimpi, tiba-tiba kita ketakutan, mungkin dari setan, maka bacalah doa dengan meniup sedikit air liur ke sebelah kiri. A'udzubikallimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Istrinya terbangun. Kenapa bang? Mimpi jelek. Karena aku ya enggak. Kalau kebetulan mimpinya baik, tanda-tanda yang baik, menenangkan hati, berarti datang dari malaikat. Tapi kalau mimpinya hanya bunga-bunga tidur saja, itu proses tadi siang yang terbawa di waktu malam. Tiba-tiba tengah malam dia berkata, oh Hayati. Istrinya nanya, kenapa kamu sebut Hayati? Rupanya tadi siang nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk. Masih terbayang-bayang bagaimana sakitnya Zainuddin ketika ditinggalkan Hayati. Oleh sebab itu maka jangan sampai terlalu banyak memikirkan sesuatu di waktu siang yang tidak selesai, sehingga terbawa-bawa menjadi mimpi di waktu malam. Mimpi Nabi Ibrahim bukan dari setan. Mimpi dari Ibrahim bukan igawan dan ingawan. Mimpi Ibrahim adalah wahyu dari Allah. Anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Anak Ibrahim bernama Ismail itu luar biasa. Kenapa anaknya berbakti? Karena dia juga dulu berbakti kepada orang tua. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah, insyaallah kau akan dapati aku
minas sabirin. Aku sabar menerimanya. Bapak Ibu kalau mau ngetes anaknya berbakti atau tidak, pulang dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Langsung dia pergi ke Pak Kapolres. Kepatuhan yang tunduk seorang anak bernama Ismail kepada ayahnya, apa kata dia? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Laksanakan ya ayah. Watallahu lil jabin, dia bawa anak itu ke atas bukit, sampai ke atas bukit, dibaringkan di atas altar, dan ketika pisau sudah terasa sejuknya di leher, terasa sejuknya, dinginnya ujung pisau di tepi leher. Kalau mau merasakan, pulang di rumah, ambil pisau dapur, letak. Sudah terasa, tinggal menarik sedikit lagi. Tinggal menarik sedikit lagi. Tapi apa yang terjadi? Ayatnya dibacakan tadi. Fafadainahu bidzib'in 'azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Tiba-tiba datang malaikat membawakan seekor kambing. Itulah sejarah kurban. Nanti kalau jamaah haji, jamaah umrah sampai ke Mina, di dekat melontar jumrah, di atas bukit ada istana Raja Saudi Arabia. Di tepi tembok ada tinggi sebesar tiang putih, ada kubah kecil di atas, kira-kira setinggi AC kita, nampak bulat. Disitulah tempat penyembelihan Ibrahim ketika membawa Ismail. Sampai sekarang tubuhnya masih ada. Tapi pengalaman saya membawa jamaah haji umrah, hampir tidak ada jamaah yang bertanya, Ustaz, di mana tempat penyembelihan Ismail? Tak ada. Yang selalu mereka tanya, di mana tempat beli batu cincin? Di mana tempat beli ceret kuning dan celak? Itu artinya masyarakat masih minim kepedulian terhadap sejarah Ibrahim alaihissalam. Padahal di sana, untuk apa tempat itu? Untuk apa tugu itu? Untuk apa? Memangnya kita mau sembah? Tidak. Kita tidak menyembah tugu. Tapi untuk apa? Mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalam kepatuhan kepada Allah. Allah tidak minta kambingmu, Allah tidak minta ontamu. Yang diminta Allah yang paling kau sayang. Allah tahu umat Muhammad ini imannya belum sampai ke tingkat Ibrahim. Maka Allah tidak minta anak kita. Yang diminta Allah apa? Hanya seekor kambing 2.500.000. Kalau lebih mahal daripada itu tolong tawar. Masjid dekat rumah saya mematok harga, Ustadz Somad, kami dari panitia kurban 2.300.000, tambah biaya operasional 100.000. Kalau Ustadz mau berlapang dada, berlapang kantong ingin tambah 2,5 juta, bagus sekali. Karena panitia juga mau minum-minum kopi paginya. Kopi apa? Kopi luwak. Lalu kemudian mereka bertemu, berjumpa, dan kemudian bersilaturahim. Maka cuman 2,5 juta Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang ditunggu selama 86 tahun. Allah tidak minta anakmu, karena Allah tahu. Jangankan anakmu, kambing saja diminta kau protes. Allah hanya minta seekor kambing yang akan dipotong. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Kita sudah salat, tapi ada satu lagi, wanhar, berkurbanlah. Orang yang cinta pasti ada berkorban. Kalau ada orang hanya berkata-kata saja, oh my dear, oh my darling, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, buktinya mana? Enggak ada, bohong, ngomong kosong. Tapi ketika kau bisa tunjukkan bukti, beriman kau kepada Allah, ya. Sayang engkau kepada Nabi Muhammad, ya. Suka engkau kepada Ibrahim, ya. Apa buktinya? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana buktinya? Ini kambing. Untuk berapa orang? Kami satu rumah. Pelit sekali engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia berikan? Dia potong sendiri 63 ekor. Ambil pisau, potong. Ambil lagi, potong. Ambil lagi, potong. 63 ekor. Setelah itu dia ambil pisau, dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Ali motong lagi 37 ekor. 63 tambah 37 ekor. Berapa? 100 ekor.
100 ekor kali 35 juta. Itu onta paling murah. Itu pun karena yang jual udah teman dekat betul. 35 juta onta paling murah. Kali 100 ekor. 35 juta kali 100 ekor. Berapa? 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau kita belikan cendol berenang kita. 3,5 miliar kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Sekarang digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Itu bukan Muhammad yang kita kenal. Muhammad yang kita kenal sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salam alaihi azkas salam, dia berkurban 100 ekor onta. Kalau kau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumah yang besar. Kalau kau menunjukkan kau kaya, bukan dengan baju koko yang mahal. Kalau kau menunjukkan kau kaya, bukan dengan cincin emas yang 3-4. Kalau kau menunjukkan kaya, bukan dengan mobil yang mewah. Kalau kau menunjukkan kau kaya, berkurbanlah engkau 100 ekor onta. Begitu. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya saya yakin 1 ekor kambing kecil. Oleh sebab itu nanti sampai masanya kita akan melaksanakan amal ibadah. Lama min ayyamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah. Beramal saleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. Amal yang paling afdal sepanjang tahun ini adalah amal selama 10 hari. Insyaallah akan jatuh pada tanggal 13 Agustus hari Selasa. 13 Agustus hari apa tuh? Hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Oleh sebab itu maka kita akan beramal amal. Apa amal yang paling baik? Yang paling baik amal tentulah amal puasa. Karena Allah berkata dalam hadis kursi, as-shaumu li, ibadahmu untukku, puasamu untukku. Penisbatan puasa kepada Allah menunjukkan amal yang paling afdal adalah puasa. Yang sanggup puasa laksanakan. Saya nggak sanggup puasa Pak Ustaz. Salat sunat, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat tahajud, salat witir, salat taubat, salat hajat, salat banyak salat. Saya salat nggak sanggup Pak Ustaz, sakit lutut. Baca Quran, nggak sanggup toga. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Quran pun nggak sanggup Pak Ustaz. Kadang baru baca 2 ayat air mata sudah meleleh. Sedih betul ayatnya. Bukan, titiknya sudah nyatu. Puasa nggak sanggup. Sholat sunat nggak sanggup. Baca Quran nggak juga. Pejamkan mata, ambil tasbih, zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istrinya nanya, Mas nangis? Iya. Kenapa? Dosaku banyak. Tapi kita nggak ada buat dosa, bukan sama kamu. Nauzubillah. Oleh sebab itu berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Zulhijjah bukan Zulkifli dan Zulkarnain. Mohon kesamaan nama, tidak ada unsur kesengajaan. Puasa nggak sanggup. Salat sunat kaki sakit. Baca Quran mata berair. Zikir nggak juga. Jadi apa? Mati aja. Allah kasih kita umur panjang untuk beramal amal ibadah. Jangan sampai tinggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 1 nggak bisa, nggak apa-apa. Tanggal 2 nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tanggal 9 jangan sampai. Hadis riwayat Muslim. Karena tanggal 9 luar biasa. Pulang dari sini, ambil spidol, lingkari. Tanggal 9 Zulhijjah saya harus puasa. Tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 Agustus. Apa dia pahalanya? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar minta ampun kepada Allah. Hutang Pak Ustaz enggak lunas. Jangan nanti puasa Arafah, anak diajak, istri diajak, dia puasa Arafah. Selesai itu, alhamdulillah hutang kita sudah lunas. Belum. Yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu, wal baqiyata, setahun yang akan datang.
Lalu kemudian tanggal 10 Zulhijjah, 22 Agustus, ini tidak boleh puasa. Justru hari makan. Apa yang dimakan? Makan hewan kurban. Begitu pagi motong, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang paling afdal motong sendiri. Pisaunya dari bawah naik ke atas, darahnya turun di ujung pisau. Inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes dari ujung pisau sampai ke tanah, berapa detik darah jatuh dari ujung pisau ke tanah? Ada yang lebih cepat daripada cepatnya tetesan darah. Turun ampunan Allah untuk orang yang motong. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi yakinkan Anda pandai memotong. Ada dua urat yang putus, urat makan dengan urat nafas. Jangan sampai urat makannya putus, urat nafas nggak putus. Begitu tali dilepas, sapinya tegak. Ketika ditanya, Pak, gimana kok sapinya berdiri? Nampaknya diganggu jin ini. Kata jin, saya nggak ada ganggu. Kadang kita kasihan juga dengan jin ini. Dikit-dikit dia yang salah. Yakinkan Anda punya keberanian. Karena ada orang ilmunya ada, tapi nggak berani. Begitu melihat darah, langsung mabuk darah. Sapinya nggak mati, orangnya pingsan.